Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Biaya akan mempresentasikan tentang manajemen berdasarkan aktivitas yang beranggotakan yang pertama yaitu Cahya Asya Putri dengan NIM 12405193189. Yang kedua Resdiananda Adaninggar dengan NIM 12405193192. Yang ketiga yaitu Muftiyatul Hidayah dengan NIM 12405193214. Yang keempat yaitu M. Afif Nuril Azhari dengan NIM 12405193217. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen berdasarkan aktivitas. Menurut Supriyono, menjelaskan bahwa manajemen berbasis aktivitas adalah suatu disiplin atau sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Tindakan manajemen berdasarkan aktivitas lainnya untuk mengubah produk yang merugikan menjadi sebuah produk yang menguntungkan, itu menurut Atkinson. Hansen dan Mowen mengatakan bahwa manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan juga terfokus terhadap perhatian manajemen atas sebagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai. Adapun definisi lainnya yaitu manajemen berdasarkan aktivitas merupakan pengelolaan aktivitas dalam memperbaiki nilai produk dan jasa bagi pelanggan yang menekankan tingkat efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan laba dan tujuan perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya, saya Resdiananda Adaninggar dengan NIM 3 digit terakhir 192 akan menjelaskan tentang manfaat dan kelebihan Activity Based Management atau biasa disingkat dengan ABM. Yang pertama adalah manfaat dari ABM sendiri menurut Tunggal. Yang pertama adalah menyediakan suatu cara untuk proses berkesinambungan. Yang kedua, memfokuskan pada biaya-biaya penting. Jadi untuk biaya-biaya yang tidak penting itu, yang tidak bernilai guna dapat diminimalisir. Yang ketiga, menciptakan suatu hubungan antara biaya-biaya bisnis dan menciptakan nilai. Yang keempat, menyediakan ukuran-ukuran keuangan. Dan yang kelima, menyertakan semua fungsi bisnis dalam suatu organisasi. Yang terakhir adalah mengakui peran perubahan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dari Activity Based Management. Menurut Blocker, Activity Based Management mengukur aktivitas, proses, dan aktivitas bisnis kunci serta mengidentifikasi bagaimana sih proses aktivitas tersebut itu bisa diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Kelebihan yang kedua dari ABM ini sendiri yaitu memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci pelanggan dan metode untuk mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan. Nah, adanya keunggulan-unggulan tersebut menyebabkan ABM itu memiliki manfaat yang cukup banyak bagi perusahaan, khususnya bagi pihak manajemen. ABM dapat menyediakan alat bagi manajemen untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja pada berbagai level organisasi, seperti dengan cara mengidentifikasi biaya dan akar penyebabnya melalui identifikasi driver-driver biaya. Yang kedua, memungkinkan eliminasi pemborosan. Yang selanjutnya, menyediakan kerangka kerja untuk mengukur perubahan, untuk menyediakan keterkaitan waktu, mutu, dan biaya dengan strategi organisasi melalui penggunaan ukuran kinerja. Yang selanjutnya, menyediakan informasi biaya, produk, dan jasa yang lebih akurat dan realistis dengan melacak konsumsi aktivitas-aktivitas pada berbagai produk dan jasa. Dan yang terakhir, menyempurnakan efektivitas proses anggaran dengan mengkaitkan konsumsi sumber-sumber dengan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi. Baik, itu tadi yang saya jelaskan mengenai manfaat dan kelebihan ABM. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian bab selanjutnya yaitu aktivitas yang bernilai dan kelebihannya. Aktivitas bernilai tambah atau value add activity. Menurut Hansen dan Mowen mendefinisikan bahwa
Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang perlu untuk dipertahankan dan merupakan aktivitas yang dibutuhkan agar dapat bertahan dalam bisnis. Aktivitas bernilai tambah atau value add activities adalah aktivitas yang memberikan value kepada customer menurut Riwayadi. Kemudian, Blocher dan kawan-kawan menyebutkan bahwa terdapat dua macam aktivitas bernilai tambah, yaitu aktivitas yang diperlukan atau required activity, dan yang kedua yaitu aktivitas discretionary atau discretionary activity. Kemudian ada aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value add activity. Menurut Hansen dan Mowen mendefinisikan non-value add activity merupakan aktivitas yang tidak memberikan kontribusi terhadap nilai konsumen atau terhadap kebutuhan organisasi. Kemudian menurut Siregar berpendapat bahwa aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang memakan waktu, sumber daya, atau tempat tetapi hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi kepuasan pelanggan atau bahkan sama sekali tidak memberikan value add. Selanjutnya adalah throughput time equation. Waktu throughput atau waktu siklus adalah jumlah waktu yang dibutuhkan produsen untuk membuat produk, termasuk pada waktu proses, waktu inspeksi, waktu perpindahan, dan juga waktu tunggu. Nah, waktu throughput formula produk dihitung dengan menambahkan 4 langkah proses manufaktur, yaitu yang tadi waktu proses, waktu inspeksi, waktu pindah, dan juga waktu tunggu. Dalam perhitungan waktu throughput yang dianggap nilai tambah waktu adalah dalam waktu proses ini, karena ini adalah satu-satunya langkah yang benar-benar menghasilkan produk, dan sisa waktunya adalah waktu non nilai tambah administratif dan logistik. Biasanya produsen menggunakan perhitungan throughput untuk mengurangi waktu tidak bernilai tambah sebanyak mungkin, karena peningkatan biaya dari waktu tidak bernilai mengurangi margin keuntungan pada produk yang sebaliknya menguntungkan. Nah, mengurangi waktu yang tidak bernilai ini biasanya juga disebut dengan efisiensi siklus. Kemudian selanjutnya adalah Manufacturing Cycle Efficiency atau MCE. Efisiensi siklus manufaktur adalah ukuran seberapa baik kemampuan manufaktur perusahaan menggunakan sumber daya waktu. Nah, ini dihitung dengan membagi waktu proses dengan siklus waktu manufaktur. Efisiensi siklus manufaktur mewakili persentase waktu yang dihabiskan dalam produk manufaktur yang dikhususkan untuk kegiatan bernilai tambah. Kegiatan bernilai tambah adalah kegiatan manufaktur yang tidak dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi kualitas produk. Sebaliknya, aktivitas yang tidak bernilai tambah dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa mempengaruhi produk. Seperti halnya dalam menghitung efisiensi siklus manufaktur, waktu yang dihabiskan untuk kegiatan bernilai tambah dibandingkan dengan keseluruhan waktu siklus manufaktur, yang mana meliputi waktu proses, waktu inspeksi, waktu bergerak, dan waktu antrian. Efisiensi siklus manufaktur dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu yang dimana MCE sama dengan nilai tambah waktu atau waktu proses dibagi dengan waktu siklus manufaktur. Misalnya, sebuah perusahaan mencatat lama waktu yang dihabiskan dalam berbagai kegiatan dalam operasinya mencakup 10 hari waktu proses, 5 hari waktu inspeksi, 1 hari waktu bergerak, dan 4 hari waktu antrian. Nah, dengan demikian nilai MWS adalah 10 dibagi 10 plus 5 plus 1 plus 4 sama dengan 10 per 20. Kemudian kita kalikan 100 atau dipresentasikan, yaitu menjadi 50%. Presentasi tersebut menunjukkan bahwa 50% dari waktu manufaktur dihabiskan untuk kegiatan nilai tambah. Apakah presentasi tersebut menunjukkan efisiensi ataukah tidak? Itu tergantung pada informasi seperti data historis dan standar industri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau nanti ada ditanyakan bisa dilanjut di forum diskusi.